Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun Anda berada, sahabatku yang saya cintai, semoga kalian lebih baik dari hari sebelumnya. Baik, di kesempatan kali ini saya akan cerita kepada kalian mengenai awal saya terkena gangguan cemas dan asam lambung. Tepat pada hari ini tanggal 10 Januari adalah awal saya terkena gangguan cemas, anxiety, dan GERD atau asam lambung. Baik, silahkan tulis di kolom komentar mengenai apa saja sensasi yang kalian rasakan. Kita sama-sama mencari solusi bagaimana cara mengatasi gangguan cemas dan asam lambung. Baik teman-teman, awal saya terkena gangguan cemas asam lambung ini adalah Januari tahun 2018. Bisa dikatakan sudah 3 tahun berlalu saya mengalami gangguan cemas dan asam lambung. Pada hari itu, Rabu tanggal 10 Januari 2018, awal saya terkena gangguan cemas. Pada pagi hari ketika saya masih kuliah. Pada hari itu tiba-tiba saya gemetar. Pada hari itu saya akan pergi kuliah. Tapi ketika saya mandi di pagi hari, tiba-tiba saya gemetar. Nah, itu adalah awal saya terkena gangguan cemas, teman-teman. Tapi saya paksa diri saya untuk pergi kuliah. Di kampus saya merasa seolah-olah dunia ini tidak ada artinya, bisa dikatakan adalah hampa. Saya pulang dan di rumah pun saya merasakan hal yang sama. Hari demi hari saya lewati, keadaan semakin terpuruk. Karena apa? Pikiran-pikiran negatif itu mulai muncul satu persatu. Mulai dari perasaan takut mati, khawatir, tidak berani sendirian, takut mandi, takut naik motor. Seolah-olah kita merasa bahwa hari itu adalah hari di mana kita akan merasakan yang namanya kematian, kawan-kawan. Memang berat rasanya awal itu, tapi hari demi hari saya lewati. Bukan keadaan kita semakin membaik, bahkan keadaan kita semakin parah. Saya merasa saya ini terkena oleh gangguan sihir, gangguan santet, kerasukan jin. Itu yang saya pikirkan dalam diri saya. Sehingga kecemasan itu semakin menjadi-jadi. Perasaan takut itu setiap hari. Saya tidak bisa tidur malam karena saya merasa bahwa tatkala saya tidur saya akan hilang. Akhirnya seiring berjalannya waktu, ketika gangguan cemas itu tidak mampu saya kendalikan dengan maksimal, akhirnya mulai lambung saya mulai menimbulkan gejala. Makan ini sakit, makan itu muntah. Apapun makanan yang masuk ke dalam perut saya itu, perut atau lambung saya itu menolak. Akhirnya sarapan saya tidak ada nafsu, makan pun sedikit. Karena apa? Kenapa itu bisa terjadi? Karena saya belum tahu apa yang terjadi pada diri saya. Karena setiap hari kita memikirkan bahwasanya saya itu terkena oleh gangguan sihir, gangguan jin. Akhirnya untuk berobat ke dokter pun tidak saya lakukan. Karena saya selalu mencari, bisa dikatakan adalah dukun, orang pintar yang saya cari untuk mengobati. Bukan sembuh yang saya dapatkan, tapi semakin parah. Akhirnya saya tidak bisa berbuat apa. Kehidupan saya sehari-hari hanya tidur, berbaring. Perasaan takut itu setiap hari. Seolah-olah otak ini, perasaan itu kayak mau pecah. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu saya hanya bisa meratapi nasib. Saya berpikir bahwasanya ini adalah
akhir dari segalanya. Saya tidak memiliki semangat untuk menjalani hidup. Tapi dengan tekad dan niat, pada waktu itu menjelang mau semester, 1 minggu setelah saya terkena tiba-tiba cemas itu, saya pergi kuliah. Akhirnya di kampus, 1 hari pertama untuk mengikuti semester, saya bisa melewati itu. Di kampus, perasaan cemas itu datang lagi seolah-olah hidup ini hampa, perasaan kosong itu muncul 1 jam. Akhirnya saya bisa melewati 1 jam tersebut. Keesokan harinya saya bisa melanjutkan semester. Selama 1 minggu saya bisa melanjutkan kuliah. Waktu itu semester 3 saya bisa melanjutkan hanya sampai semester. Saya drop, teman-teman. Akhirnya saya diimpus karena saya sudah tidak berdaya. Lemas, lesu, muka pucat. Itu yang saya alami. Memang berat, teman-teman. Apa yang kalian rasakan pernah saya rasakan. Intinya adalah jangan Anda merasa bahwa hidup itu akan berakhir pada waktu itu. Silahkan tulis di kolom komentar apa saja pengalaman teman-teman saat terkena gangguan cemas dan asam lambung ini. Karena menurut saya, sejarah dalam hidup saya itu adalah yang terburuk. Karena apa? Itu yang menyebabkan saya itu putus kuliah, tidak bisa melanjutkan kuliah. Akhirnya 1 tahun pertama saya mengalami gangguan cemas dan asam lambung. Belum ada perubahan. 1,5 tahun saya mengalami gangguan cemas dan asam lambung. Perasaan takut itu mulai berkurang. Bahkan dalam 1 minggu pun, tatkala perasaan kita itu merasa tenang, bahagia, kita merasa bahwa kita adalah orang yang sangat beruntung. Tapi sensasi itu muncul kembali, seolah-olah kepala ini mau pecah. Karena apa? Kita belum bisa mampu mengendalikan pikiran-pikiran negatif. Bisa dikatakan saya adalah orang yang pernah trauma. Perasaan takut, rasa khawatir, mandi, bisa dikatakan dalam 1 tahun saat saya mengalami gangguan cemas dan asam lambung itu 1 kali seminggu saya mandi. Dan itu pun saya gunakan air hangat. Berat kawan, apa yang pernah saya alami. Saya hanya bisa berbaring. Jalan pun pada waktu itu saat awal saya terkena gangguan cemas dan asam lambung ini, saya tidak bisa berjalan. Ke kamar mandi pun saya menggunakan tongkat. Saya merayap di dinding. Ingat kawan, sebenarnya untuk bisa mengendalikan pikiran-pikiran negatif dari pikiran kita dan asam lambung ini, yang pertama yang Anda harus lakukan yaitu adalah kalian itu jangan pernah putus asa. Jangan pernah berhenti semangat. Ingat, sumber kekuatan kita adalah berdoa. Jangan pernah Anda berhenti berdoa. Walaupun bagaimanapun sensasi yang Anda rasakan setiap hari, jangan kalian berhenti berdoa. Minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta jalan mana yang terbaik untuk diri Anda. Insya Allah, saya ingat pada waktu itu adalah sebuah keajaiban datang pada diri saya, yaitu adalah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Karena apa? 3 bulan atau 4 bulan saya awal terkena gangguan cemas dan asam lambung ini, jujur teman-teman, saya tidak pernah sholat. Karena apa? Berdiri pun saya tidak bisa, apalagi sholat. Saya itu perasaan takut mati itu setiap hari, setiap jam, setiap menit saya merasakan bahwa saya itu perasaan takut mati itu muncul. Akhirnya itu yang menyebabkan saya itu takut sholat. Kita membayangkan neraka, kita membayangkan dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Akhirnya itu yang akan menghilangkan semangat kita untuk keluar dari gangguan cemas dan asam lambung. Akhirnya keajaiban, walaupun saya tidak bisa berdiri, saya paksa diri saya untuk sholat walaupun itu dalam keadaan duduk. Saya terus melakukan sholat. Dan alhamdulillah ketika saya sujud dan bangun lagi,
tiba-tiba pada waktu itu saya ingat sholat asar, tiba-tiba seolah-olah ada yang keluar dari tubuh ini. Sehingga itu awal saya bisa sholat 5 waktu. Akhirnya dengan itu saya selalu mendekatkan diri kepada Allah. Saya semakin meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang pada waktu itu saya belum bisa beraktivitas, hanya bisa berdiri dengan sensasi, dan sensasi itu berkurang sedikit. Tapi saya tidak pernah putus asa. Saya berjalan 50 meter pun menggunakan tongkat. Waktu itu rambut saya itu gondrong, panjang, keriting, dan hari-hari saya itu kayak orang gila gunakan kaos kaki. Karena orang yang memiliki gangguan cemas dan asam lambung yang parah itu, sedikit terkena angin, air, pasti dia akan merasa kedinginan. Saya tidak bisa menggunakan kipas angin. Tubuh saya itu kalau dipegang kayak air, begitu dinginnya. Akhirnya 2 tahun saya melewati, saya diterpa dengan begitu cobaan sensasi yang ada setiap hari. 2,5 tahun baru saya bisa beraktivitas ringan. Karena apa? Kita belajar bertahap demi bertahap. Kita jalan pagi 50 meter, 100 meter, akhirnya bisa 1 kilo. Dan itu dilakukan setiap hari. Jangan Anda merasa bosan, jangan Anda merasa jenuh. Tatkala Anda melakukan terapi-terapi sederhana, tapi itu yang dapat menyembuhkan Anda secara total. Dan ingat, afirmasi positif itu adalah yang sangat utama dalam menyembuhkan gangguan cemas dan asam lambung. Insya Allah, ketika gangguan cemas Anda mampu Anda kendalikan dengan baik, maka asam lambung akan menyelesaikan. Karena kebanyakan orang terkena GERD, asam lambung, gastritis diakibatkan oleh stres, gangguan cemas. Tatkala kalian sudah mampu mengendalikan pikiran-pikiran negatif itu, maka asam lambung akan segera pergi. Ada juga orang terkena gangguan cemas akibat asam lambung. Ada juga orang terkena asam lambung akibat gangguan cemas, trauma, depresi, stres, faktor tuntutan kerjaan. Dan orang diakibatkan asam lambung karena telat makan, makan berantakan, sering mengonsumsi alkohol, sering merokok, sering minum kopi. Tatkala kita sudah mampu menghindari itu semua, dan kita harus bisa menjaga pikiran kita dari pikiran-pikiran negatif dengan cara meditasi, memperbanyak berzikir, mendengarkan audio terapi, dan intinya kalian harus tenang dan merasa baik-baik saja, dan kalian harus sering-sering bersyukur. Ingat kepada Allah bahwasanya semua akan baik-baik saja. Semoga video kali ini memberikan teman-teman motivasi, semangat untuk bisa keluar dari gangguan cemas dan asam lambung. Ingat, kalian tidak sendiri. Banyak orang yang mengalami gangguan cemas dan asam lambung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.